Hasil research atau penelitian sedikit itu, kita beralih dari Chromebook dan sekarang menjadi Apple Education System atau pembelajaran menggunakan perangkat Apple dalam kegiatan belajar mengajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi bersama saya Safriyadi, di mana saya akan memberikan informasi seputar kegiatan dan pembelajaran di Fatih Bilingual School. Di zaman yang semakin canggih saat ini, Fatih Bilingual School terus memberikan yang terbaik dalam proses belajar mengajar. Hal ini tentunya untuk mendukung dan mendorong keberhasilan siswa di Fatih Bilingual School. Maka dari itu, Fatih Bilingual School terus berinovasi dalam proses belajar mengajarnya. Tidak hanya itu, Fatih Bilingual School juga akan memilih sarana dan prasarana terbaik terhadap pembelajaran. Fatih Bilingual School menerapkan kurikulum Cambridge dan kurikulum Merdeka serta menjadi sekolah penggerak. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi sekolah itu sendiri. Maka dari itu, Fatih Bilingual School terus berinovasi, memberikan yang terbaik dengan cara memilih media yang terbaik untuk sekolah Fatih Bilingual School. Di sini saya bersama Pak Bia yang selaku kepala sekolah SMA Fatih Bilingual School, dan kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai pembelajaran dengan menggunakan media iPad. Kita akan bertanya kepada Pak Bia terkait iPad secara langsung ya. Oke Pak Bia, Ya, Pak Adi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Adi. Apa kabarnya Pak Bia? Alhamdulillah baik. Ya. Pak Adi gimana? Baik Pak Bia, saya juga baik. Oke, Pak Bia, di sini kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai penggunaan iPad di sekolah Fatih Bilingual School. Kira-kira nih Pak Bia, kenapa sih harus menggunakan iPad dalam pembelajaran kita? Oh iya, terima kasih Pak Adi atas pertanyaannya. Sebenarnya nih Pak Adi, kita di Fatih Bilingual School sudah 3 tahun menggunakan teknologi dalam pembelajaran yang kita namakan itu teknologi integrated in teaching and learning. Jadi 3 tahun telah berjalan kita menggunakan Chromebook dalam pembelajarannya. Namun di tahun terakhir, di tahun pelajaran yang lalu, kita membuat sebuah penelitian kecil atau research tentang perangkat apa yang akan kita gunakan untuk menunjang pembelajaran di tahun ajaran selanjutnya. Jadi kita sudah berkomunikasi dengan berbagai tim teknologi spesialis dan juga berkonsultasi dengan stakeholder di pendidikan. Kita juga menelaah perangkat apa yang cocok dan sesuai. Nah, dari hasil research atau penelitian sedikit itu, kita beralih dari Chromebook dan sekarang menjadi Apple Education System atau pembelajaran menggunakan perangkat Apple dalam kegiatan belajar mengajarnya. Itu tadi. Karena kenapa kita memilih perangkat Apple? Memang yang sebelumnya itu kita menggunakan Chromebook, yang dimana itu Chromebook bagus dalam pembelajarannya, tapi masih terbatas. Dalam perangkat Apple, kenapa kita memilihnya? Itu karena ada berbagai keuntungan yang terdapat di perangkat tersebut. Contohnya itu yang paling kita dapat rasakan adalah mobile learning, di mana siswa dapat belajar kapan aja, di mana aja, dengan media yang bisa dibawa kemana aja dan bisa mengekspresikan kreativitasnya di media tersebut langsung dan bisa dinilai dan dilihat oleh guru. Oh, seperti itu Pak Bia ya. Berarti untuk penggunaan media ini tidak dilakukan secara spontan saja, tapi harus ada beberapa riset atau pengetahuan lainnya ya. Karena kan di sini kita juga perlu yang terbaik kepada siswa kita. Oke, kira-kira nih Pak Bia, berapa bulan sudah proses kegiatan ini dilakukan dan apa keunggulan yang kita dapatkan selama ini? Ya, alhamdulillah Pak Adi, di tahun pelajaran ini kita baru saja memulai penggunaan perangkat Apple dalam pembelajaran. Bukan hanya siswa, tapi guru-guru juga menggunakannya. Ya, berarti udah berjalan dari bulan Juli, Agustus, September. Ya, ini akan di bulan Oktober. Insya Allah ada 3 bulan kita menggunakan perangkat Apple di pembelajaran. Yang saya rasakan ini, bukan yang saya rasakan, yang saya dapat informasi yang dari supervisi kelas, wawancara siswa, dan itu menunjukkan tren yang positif tentang penggunaan perangkat Apple dalam pembelajaran. Contohnya pada saat taking notes atau mengambil catatan, ya di sini siswa sudah terstruktur catatannya itu dengan pelajaran masing-masing Pak Adi, dan mereka bisa langsung menulis catatannya di
ini menggunakan stylus yang kita berikan juga Pak Adi kan. Dan kemudian Pak Adi untuk membuat tugas dan juga mengumpulkan tugasnya, memang kita sekarang ada learning management systemnya, sangat mudah Pak Adi. Jadi para siswa akan mendapatkan tugasnya ke iPad mereka dan learning management system kita dari gurunya. Kemudian siswa tersebut hanya mengambil lembar kerjanya dan langsung menjawabnya di iPad mereka, dan langsung bisa dikumpulkan ke guru dan guru memberikan feedback dari melalui iPad guru tersebut dan bisa dilihat langsung oleh siswanya. Dan gitu juga Pak Adi, menggunakan ini kita jadi lebih kreatif Pak Adi. Langsung di kelas bisa membuat video pembelajaran, siswa juga bisa langsung membuat presentasi gitu kan. Memang yang sebelumnya bisa, tapi menggunakan ini dengan mobile bisa di mana aja Pak Adi. Itu berarti sangat interaktif sekali pembelajaran ini ya, dan kreatif. Kreatif serta efektif juga ya untuk pembelajaran kita saat ini ya. Baik semuanya, setelah kita mendengarkan paparan dari Pak Bia tadi, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Bia menjadikan siswa kita lebih mengenal apa itu iPad dan penggunaan iPad itu lebih maksimal ke depannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.